Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah asal-usul nama Bojonegoro. Bagaimana cerita asal mula atau asal-usul Bojonegoro ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Pada zaman dahulu, di sebelah utara Gunung Kendeng berdiri sebuah kerajaan bernama Malwapati. Rajanya bergelar Prabu Anglingdarma. Ia adalah seorang raja yang arif dan bijaksana serta kaya raya. Wajahnya tampan, ia suka bertapa dan berkelana mencari pencerahan jiwa. Tak heran ia termasuk seorang raja yang disegani oleh kawan maupun lawan karena kelebihan dan kesaktian yang dimilikinya. Konon, Prabu Anglingdarma juga dikaruniai anugerah untuk mengerti dan mengetahui bahasa semua binatang. Ketika Anglingdarma masih berusia muda, ia senang keluar masuk desa. Banyak negeri yang disinggahinya. Semua itu ia lakukan demi menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan juga pengalaman hidup. Aku tak akan mengambil seorang istri kecuali titisan dari Dewi Widowati, katanya dalam hati. Anglingdarma terus mengembara. Menuruti kata hatinya, pada sewaktu-waktu ia berjumpa dengan seorang putri cantik jelita mengenakan selendang sutra ungu, kembang beludru, dan kebaya sutra kesumba. "Hai, Nyimas, siapa namamu?" tanya Anglingdarma. Anak itu tak menjawab. Ia tersipu malu, kemudian beranjak pergi meninggalkan Anglingdarma. "Nimas, tidakkah Nimas mau berkenalan denganku?" tanya Anglingdarma sambil mengikuti jalannya dari belakang. Ia tampak semakin gemas. Dicubitnya anak gadis itu. "Dimas, tolong aku," teriak anak gadis itu. Tiba-tiba datanglah pemuda tampan yang usianya hampir sebaya dengan Anglingdarma. "Hai Kisanak, siapa namamu?" ujar sang pemuda. "Namaku Anglingdarma. Siapa namamu?" "Namaku Batik Madrim." "Sebuah nama yang bagus," kata Anglingdarma. "Apakah engkau suami gadis ini?" sambung Anglingdarma. "Bukan, aku bukan suaminya." "Lalu apa hubunganmu dengan gadis ini?" tanya Anglingdarma. "Dia adalah adik perempuanku," jawab Batik Madrim. Anglingdarma tersenyum simpul seolah-olah tak percaya kata-kata Batik Madrim. "Oh ya, benarkah ia adik perempuanmu?" "Benar, dia adik perempuanku." "Kau tidak berbohong, bukan?" tanya Anglingdarma penasaran. "Selama ini aku belum pernah berbohong kepada siapapun, Kisanak. Maafkan aku kalau aku tadi menggoda adikmu. Perlu kau ketahui pula, aku sebenarnya mencintai adikmu," ujar Anglingdarma kepada Batik Madrim. "Apa? Kau mencintai adikku? Sudahkah kau pikirkan kata-katamu?" "Ya, aku akan mencintai dia." "Engkau boleh saja mencintai adikku, asalkan kau dapat mengalahkanku," kata Batik Madrim. "Sombong benar pemuda ini," guman Anglingdarma. "Bagaimana? Apakah kau berani menghadapiku?" tanya Batik Madrim. "Baiklah, tantanganmu aku terima," ujar Anglingdarma. Sesaat kemudian keduanya pun terlibat dalam pertarungan yang hebat, adu kesaktian lahir dan batin. Dalam pertarungan itu, Anglingdarma mengalahkan Batik Madrim. "Bagaimana Batik Madrim? Apakah engkau telah mengakui kekalahanmu?" tanya Anglingdarma. "Yah, secara kesatria dan jujur, aku mengakui kemenanganmu atas diriku. Oleh sebab itu, aku rela mengabdi pada dirimu," ujar Batik Madrim. Anglingdarma merasa terharu dengan kejujuran dan kesetiaan Batik Madrim. "Batik Madrim, ketahuilah siapa diriku sebenarnya. Aku adalah raja dari kerajaan Malwapati." "Oh Prabu, maafkan diriku. Sungguh aku tidak tahu.
Sekali lagi aku minta maaf atas kelancanganku. Sudahlah Batik Magrim, sebenarnya aku tahu siapa dirimu. Oleh sebab itu, sejak tadi aku telah memaafkanmu. Aku merasa bangga dengan keberanianmu dan janji setiamu itu akan kuterima. Engkau tak hanya kujadikan seorang abdi, tetapi akan kuangkat menjadi seorang Mahapatih di Malwapati, ujar Anglingdarma. Terima kasih Prabu. Baktiku hendak kupersembahkan bagi bangsa, negara, dan keharuman nama Paduka, ujar Batik Magrim kepada Anglingdarma. Oh ya, siapa nama adikmu ini? Adik, engkau ditanya sang Prabu. Jawablah dengan senang hati. Bukankah yang ditanya itu Kanda? Kanda saja yang menjawab, ujar sang gadis. Namanya Dewi Setyawati, Prabu, jawab Batik Magrim. Bagaimana menurut pendapatmu seandainya aku mengambilnya sebagai istri? Tanya Anglingdarma kepada Batik Magrim. Mohon maaf Prabu, sebaiknya Prabu berkenan melamarnya pada Ramanda Resi, ujar Batik Magrim. Anglingdarma menuruti nasihat Batik Magrim. Mereka bertiga sepakat untuk menemui sang resi di Padepokan. Sesampainya di Padepokan, sang resi menyambut Anglingdarma dengan senang hati. Ketika Anglingdarma menyampaikan maksudnya hendak melamar Dewi Setyawati, sang resi pun merestui dan mempersilahkan Anglingdarma untuk memboyong putrinya Dewi Setyawati. Pesta pernikahan Prabu Anglingdarma dengan Dewi Setyawati berlangsung meriah. Semakin lama cinta mereka juga semakin bertambah. Pada suatu malam, 2 ekor cicak terlibat dalam percakapan akrab. Hai cicak betina, lihatlah Prabu Anglingdarma dan Dewi Setyawati. Mereka pasangan yang serasi. Rasanya aku ingin seperti mereka, kata cicak jantan. Cicak jantan, janganlah engkau bodoh. Tak mungkin kita bisa menjadi bangsa manusia, kata cicak betina. Anglingdarma yang mendengar percakapan kedua cicak itu tertawa terpingkal-pingkal. Dewi Setyawati kaget dibuatnya. Ia merasa tersinggung dengan ulah Anglingdarma. Mengapa Kanda tertawa sendirian? Apakah Kanda sedang menertawakan diriku? Tanya Dewi Setyawati. Tidak, aku tidak sedang menertawakan dirimu Dinda. Tetapi coba kau lihatlah kedua cicak di dinding itu, kata Anglingdarma. Ada apa dengan 2 ekor cicak itu Kanda? Mereka iri pada kita Dinda. Dari mana Kanda tahu mereka iri pada kita? Aku tahu bahasa mereka Dinda. Bahkan seluruh bahasa binatang di dunia ini aku pun tahu, ujar Anglingdarma. Oh Kanda, kalau begitu Dinda mohon, ajarilah Dinda supaya Dinda tahu bahasa mereka seperti Kanda, ujar sang Dewi memohon kepada suaminya. Maafkan aku Setyawati. Terpaksa aku tak dapat meluluskan permintaanmu, karena ilmu ini tak boleh diketahui oleh siapapun termasuk dirimu selain Kanda sendiri, ujar Anglingdarma. Sekarang aku tahu Kanda tak mencintai aku lagi, ujar Dewi Setyawati yang kecewa mendapat penolakan dari Anglingdarma. Janganlah berkata seperti itu istriku. Buktinya Kanda tak mau mengajariku bahasa binatang itu. Oh Kanda Prabu, kalau Kanda Prabu tak memperbolehkan diriku untuk menguasai bahasa binatang itu, lebih baik aku mati obong. Untuk apa aku hidup kalau tak dapat merasakan bahagia seperti Kanda Prabu, kata Dewi Setyawati menakut-nakuti Anglingdarma. Berulang kali Anglingdarma memberi pengertian, menasehati, dan mengingatkan Dewi Setyawati. Namun Dewi Setyawati tetap pada pendiriannya hendak mati obong. Mati obong atau mati dengan cara memasuki api yang sedang berkobar-kobar. Akhirnya, karena memang tidak bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada Dewi Setyawati, dengan berat hati Anglingdarma menuruti kehendak Dewi Setyawati yang hendak mati obong. Semua peralatan yang hendak digunakan mati obong oleh Dewi Setyawati telah dipersiapkan.
Para Brahmana suci mengelilingi perapian sambil memanjatkan doa-doa semoga roh Dewi Setyawati diselamatkan oleh Sang Hyang Agung. Ketika api telah berkobar, Dewi Setyawati melompat ke dalam api. Meski tubuhnya hangus terbakar, rohnya diselamatkan oleh Sang Hyang Maha Agung dan kelak bisa menitis menjadi wanita utama yang akan menjadi istri Anglingdarma. Meskipun Dewi Setyawati telah mati obong, kesuciannya tetap terjaga. Anglingdarma menyebutnya sebagai ibu negara atau bojo negara. Artinya, seorang kekasih yang setia. Dewi Setyawati tak hanya istri setia Anglingdarma, tetapi telah menjadi istri negara atau bojo negoro. Nah, begitu ya kisah awal mula terciptanya nama Bojonegoro yang kini menjadi nama kota atau daerah di Jawa Timur. Cerita ini termasuk legenda kesetiaan Dewi Setyawati terhadap Anglingdarma dan kerajaan Malwapati tetap dikenang oleh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro sebagai seorang pahlawan yang ikhlas tanpa pamrih. Nah, mudah-mudahan ada hikmah atau pelajaran dari kisah Prabu Anglingdarma dan Dewi Setyawati serta tercetuslah nama Bojonegoro. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah, legenda atau cerita rakyat lainnya yang ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.